Itu tugas saya sudah saya selesaikan tadi. Mohon dicek kurangnya gimana atau yang belum apa nanti tolong diperiksa lagi Kak. Siap Kak, nanti saya cek. Tugas-tugas saya di LMS. Oke. Ini beberapa hari belakangan ini tugasnya bril banyak sing setor. Kejar tayang sepertinya. Iya. Ini nanti 12.30 kita mulai nggih, Kak nggih. Seadanya nanti yang lain biar menyusul. Siap. Siap. Selak udan, Kak. Nggih. Baik Kakak-kakak, ini sudah jam 12.30. Mohon izin untuk memulai pembelajaran tatap maya untuk kali ini. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak guru PJOK yang hebat dan saya hormati, di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah masuk pada pembelajaran modul 1.5 yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK, yang mana tentunya kita sebagai guru tidak asing dengan istilah kurikulum. Bahkan seperti yang kita ketahui bersama juga, kurikulum dari dulu mungkin ketika pertama kali Kak Ganjil, Kak Tarno itu ngajar itu masih yang terdahulu, mungkin apa namanya, CBSA ya, CS. Gini ku kurikulum yang lama dengan bertambahnya ataupun dengan berkembangnya manusia dan orang-orang sampai saat ini, sampailah kita pada saat ini yaitu kurikulum merdeka. Oke. Sebelum saya mengingatkan kesepakatan bersama, mungkin saya minta tolong kepada salah satu kakak-kakak untuk memimpin doa nggih, agar kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Monggo kakak-kakak, barangkali ada yang ingin ataupun bersedia untuk memimpin berdoa, bisa raise hand dan langsung memimpin berdoa. Monggo Kak Ganjil. Terima kasih Kak Furkon, kakak-kakakku yang hebat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dalam pembelajaran nanti kita bisa menyerap ilmu dengan lebih mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Furkon, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Ganjil atas kesediaannya untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran tatap maya siang hari ini. Seperti biasa kakak-kakak
sebelum materi dimulai, kembali saya mengingatkan terkait kesepakatan bersama kita, yaitu senantiasa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab sesuatu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang pasti kita semua sepakat, yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja menuju slide berikutnya. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak adalah peserta didik dapat, ataupun kakak-kakak bukan peserta didik nggih, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya yang kedua yaitu kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, ini mungkin agak asing ya kakak-kakak ya dengan istilah backward design, tapi sebetulnya saya yakin kakak-kakak semua yang ada di kelas 1 ini pasti secara konsepsi akan memahami kaitannya dengan backward design ini. Kemudian agenda kita pada sesi ini yaitu nanti yang pertama yaitu aktivitas yang pertama yaitu backward design. Apa itu backward design? Nanti kita akan diskusikan bersama-sama, ataupun tentu kakak-kakak semua sudah mempelajarinya di LMS. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa tokoh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, sebagai Bapak Pendidikan Nasional, tentunya memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner, yang akan sangat baik apabila kita ikuti pemikiran-pemikirannya, tentunya yang masih relevan hingga saat ini. Kemudian untuk aktivitas pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum merdeka. Mungkin apakah kakak-kakak di sini sudah memahami backward design dalam pembelajaran kurikulum PJOK, ataupun istilah backward design itu apa nggih kakak-kakak nggih? Kira-kira apa? Assalamualaikum. Salam nggih, monggo Kak Pandi. Desain Lanjutkan. Nah, sebelum lebih jauh tentang backward design, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kakak-kakak jawab, nanti bisa ditulis di kolom chat, nggih. Bisa ditulis di kolom chat, nggih. Yang pertama, menurut kakak-kakak, nggih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Bisa ditulis di kolom chat kakak-kakak, kira-kira berapa nih pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Monggo Kak Catur, Kak Fajar bisa menyesuaikan. Ini langsung ketik mawon di kolom chat nggih. Kira-kira berapa kakak-kakak pemahaman kakak-kakak sampai saat ini terkait kurikulum PJOK? Kak Ganjil 5, oke.
Monggo kakak yang lain. Kak Adi 5. Mungkin ada yang 9 atau 10. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Nggak apa-apa, kita kakak-kakak kan yang lebih tahu terkait pemahaman diri dari kakak-kakak sendiri. Pede aja. Monggo kakak-kakak. Di sini masih ada Kak Catur, Kak Fajar, Kak Pandi, Kak Maladan. Tadi Kak Wiwi sepertinya sudah gabung, terpental. Kak Fajar 4. Kak Fandi juga 4. Baik. Mungkin bisa di-spill Kak siapa ya? Kak Adi dulu. Kenapa 5, Kak? Kira-kira apa yang sudah Kak Adi pahami, kemudian apa yang masih perlu pemahaman, tambah pemahaman terkait kurikulum PJOK. Monggo Kak Adi. Oke, Kak. Mencoba menjawab nih. Tadi saya menjawab 5 karena mungkin pengertian atau pengetahuan saya tentang kurikulum PJOK belum begitu banyak karena juga masih taraf belajar. Karena untuk yang kurikulum PJOK yang saya tahu tentang itu berfokus tentang pengembangan keterampilan dan konsep gerak siswa. Jadi mungkin mengimplementasikan ke siswa itu kadang kan karakteristik anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu anak yang satu ini bagaimana, satu ini bagaimana. Mungkin saya mungkin kurang ya. Itu juga menjadi PR bagi saya. Gitu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi atas penjelasan jujurnya ini luar biasa ya. Secara tak kirain berani 7 gitu. Tapi nggak apa-apa untuk awal ya. Ini kan kita masih di modul 1.5 dengan menjawab 5 pun harapannya nanti setelah PKG PJOK kakak bisa ada gradasi naik nggih. Ada gradasi naik bisa ke 8, bisa ke 9 gitu. Itu tentunya semua itu perlu proses nggih kakak-kakak, apalagi kita kaitannya dengan kurikulum PJOK di kurikulum Merdeka ini kita baru jalan 3 tahun nggih kalau di Sukoharjo nggih, kira-kira 3 tahun. Dan ini untuk kelas 3 dan 6 ini baru tahun pertama nggih. Baru tahun pertama. Jadi sudah kemarin sudah nyaman di kurikulum 13 dan kurikulum nasional, nah kita beralih lagi ke kurikulum Merdeka. Tapi nggak apa-apa, itu pasti setiap perubahan kurikulum kita sebagai pendidik dan juga sebagai salah satu tokoh pembelajar sepanjang hayat ini tentunya harus senantiasa berpikiran positif
terkait pergantian ataupun perubahan kurikulum, tentunya untuk perbaikan perbaikan pendidikan di Indonesia, di sekolah kita gitu. Baik Kak Adi, terima kasih. Ini ya monggo Kak Catur, Kak Pandi menyesuaikan nggih. Karena kita juga nggak tahu nggih kesibukan di luar kita, pasti semua kita punya kesibukan nggih. Saya lanjutkan untuk monggo Kak Dia. Nah, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, monggo kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Ini pertanyaan-pertanyaan pemantik, tentunya bisa dijawab dengan mudah lah oleh kakak-kakak. Nanti akan berhubungan dengan tadi yang istilah di awal tadi, yaitu backward design. Mungkin bisa dijawab. Menurut kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Hajar, ya, mencerdaskan, singkat, jelas, padat. Kak Ganjil, tujuan dari PJOK mengenal dan mengembangkan pola gerak dasar murid. Oke. Tadi mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Fisik, mental, sosial, emosional itu sikap, dan intelektual berarti kognitif. Ada lagi kakak-kakak? Atau bisa kalau kesulitan untuk menulis di kolom chat, bisa juga langsung menyampaikan, langsung raise hand dan menyampaikan apa yang menjadi jawaban kakak-kakak. Kita fleksibel saja. Oke, kita selanjutnya. Nah, ini penguatan dari jawaban kakak-kakak tadi, terlihat slide-nya terlihat mboten? Kak Ganjil terlihat mboten enggak? Terlalu kecil mboten niki? Terlalu kecil, Kak. Terlalu kecil Baik, kalau terlalu kecil Ya. saya saya bikin full saja. Kalau sekarang? Sudah, Kak, sudah. Sudah Baik. Jadi menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yaitu yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Jadi ini mengembangkan, setelah kembangkan menerapkan dan mengevaluasi. Kemudian gerak, ini kata kuncinya di teksnya di bold, ditebalkan.
Untuk apa? Tentunya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Kemudian yang kedua, yaitu tujuannya membantu dan memberi dukungan mereka. Jadi PJOK ini sebagai wadah ya, sebagai mata pelajaran atau wadah untuk memberikan dukungan kepada peserta didik dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Jadi kita mensupport, mendukung ya. Mendukung agar mereka dengan sendirinya kan ada gaya hidup tidak sehat ya. Zaman sekarang ini banyak sekali seperti orang mager ya, malas gerak, kemudian makanannya juga kurang diperhatikan. Nah, dengan adanya PJOK itu kita memberikan support agar mereka itu bisa memilih gaya hidup yang sehat, kemudian juga aktif secara jasmani. Yang ketiga, yaitu membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional tadi yang disampaikan oleh Kak Adi tadi ya. Melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Nah, jadi orang ataupun murid peserta didik yang memiliki keterampilan sosial emosional yang bagus tentunya akan lebih mudah akan lebih terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Karena kalau kita pahami bahwa kompetensi sosial emosional itu ada seperti pengaturan diri, manajemen diri gitu nggih. Kemudian ada keterampilan sosial juga. Itu kalau di ilmu di guru penggerak itu ada 5 keterampilan sosial emosional. Nanti kakak-kakak bisa mengembangkan pengetahuannya atau mungkin di LMS juga sudah pernah dijelaskan gitu, tentang keterampilan sosial emosional. Kemudian yang keempat, menekankan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Ini hampir mirip-mirip nggih. Kalau sudah dengan nomor 2 nggih. Kalau sudah memiliki ataupun memilih untuk bergaya hidup sehat dan aktif, tentunya dia akan memiliki sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Contohnya gini, orang-orang yang aktif berolahraga ataupun aktif bergerak olahraga, melakukan aktivitas fisik di masa tuanya, tentunya pasti itu ketika masa kecil ataupun masa mudanya itu dia orang-orang yang memang sudah aktif berolahraga, gitu. Pasti, nggak mungkin ujuk-ujuk ketika tua baru sadar dia beraktivitas olahraga. Ada, tapi apakah bisa konsisten? Tentunya tidak bisa sekonsisten ketika dia masa mudanya ataupun dari masa kecil, masa remaja, murid tersebut sudah aktif, sudah bisa memilih gaya hidup sehat, kemudian aktif berolahraga. Contohnya dengan kita anak-anak mengikuti klub olahraga, tentunya akan berbeda aktivitas fisiknya ataupun kesadaran akan aktivitas jasmani itu, aktif secara jasmani itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mengikuti sebuah klub olahraga. Pasti berbeda kalau kita bisa mengamati para orang tua di sekitar kita, kemudian juga anak-anak kita di sekolah ketika yang masih kecil sudah ikut klub, usia SD, usia SMP, SMA sudah ikut klub pasti lebih aktif. Begitu juga yang sudah sepuh gitu. Baik, selanjutnya kakak-kakak. Selanjutnya mari berdiskusi. Oke. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak bisa menulis di kolom chat
atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Apa saja pertanyaannya? Nah, monggo bisa ditulis di kolom chat nggih. Nah, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo kakak-kakak bisa menulis di kolom chat. Apapun kurikulumnya, mau itu kurikulum 94, mau itu kurikulum setelah itu KBK nggih, ada KBK, kemudian ada kurikulum KTSP, ada kurikulum 13, ada kurikulum nasional, kemudian ada kurikulum merdeka. Nah, itu terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Apakah sudah? Ini Kak Ganjil sudah memahami walaupun kurang sempurna, nggih. Tentu harusnya sudah, nggih. Tentu harusnya sudah, nggih. Walaupun nggih betul itu. Walaupun ada kaitannya dengan itu tadi, kesempurnaan, nggih. Kak Hajar sudah, nggih. Kemudian Kak Adi sudah memahami tapi belum bisa dilaksanakan semuanya, nggih. Baik, mungkin bisa open mic Kak Ganjil, nggih, Kak Ganjil. Kira-kira selama ini yang menjadi ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan pemahaman tujuan pembelajaran PJOK itu ataupun praktek dari tujuan pembelajaran mata pelajaran PJOK itu apa nggih Kak Ganjil nggih? Terima kasih Kak. Nah, sebetulnya kita kan sudah memahami apa itu yang akan dikasihkan ke murid pembelajaran. Akan tetapi kita terkendala yaitu tadi dari awal kita sering bergantinya kurikulum sehingga kita tidak bisa fokus selama ini mau mengadakan materi ini nanti ganti kurikulum materinya berbeda lagi sehingga kita kesulitan secara fokus gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kaitannya dengan adaptasi ketika pergantian kurikulum nggih Kak nggih. Karena memerlukan adaptasi. Oke. Kak Susana sudah tapi masih perlu pembenahan. Pembenahan dalam hal apa ini Kak Susan? Boleh open mic? Oke, kalau di saya itu pembenahan dalam penilaian. Penilaian. Oke, saya harus mengikuti instruksi dari kurikulum secepat yang beliau inginkan itu kadang ya kayak nilai minggu ini, minggu depan kan ASTS 1. Oke, dan minggu kemarin itu saya harus membuat 3 nilai untuk kelas 9 karena masih kurikulum lama, terus yang kelas 7-8 itu sudah kurikulum terbaru. Jadi kadang kita waktu di lapangan mengambil nilainya sekian gitu. Jadi tapi yang diinginkan kurikulum itu agak berbeda gitu dan kayak nilai teori dan praktek itu.
kan kita harus hati-hati karena nilai sekarang kan dipakai untuk masuk ke Dapodik itu loh Kak. Yang untuk mendaftar ke sekolah selanjutnya itu kan di kami kan diambil mulai dari kelas 7 nggih. Ya, jadi banyak yang saya pertimbangkan di saat anak ini nanti kalau lulus itu mau ke Pradipta Nusantara kayak gitu. Jadi jangan sampai nilai PJOK itu dia nggak ngoyak. Jadi kalaupun dia nggak bisa ngoyak, saya harus nambah materi khusus untuk dia gitu loh. Itu saja. Nggih. Jadi pasti saya harus selalu didampingi untuk seperti itu. Oke, terima kasih Kak Susan. Wah, nggih. Penilaian yang menjadi perlu pembenahan. Seperti yang kita ketahui bahwa rubrik penilaian juga begitu banyak begitu banyak, apalagi sudah di lapangan masih menilai, nanti di kantor kita ngoreksi lagi dan lain sebagainya. Dan masih memilah lagi untuk anak-anak yang lomba perform itu juga ada tambahan gitu. Misal dia Popda bola voli, saya harus memikirkan dia ikut Popda bola voli, di bab ini kita ketemu dengan bola voli, berarti nilai volinya harus saya tambahkan kayak gitu. Pemahaman akan potensi peserta didik juga diperlukan untuk di tempatnya Kak Susan. Baik, terima kasih Kak Susan atas jawabannya. Jadi kalau menurut saya, saya mengamati sebetulnya dari kakak-kakak semua yang khususnya di sini yang kelas 1 ini, kayak tadi Kak Ganjil, kemudian Kak Susan ini, secara proses pembelajaran menurut saya tidak ada permasalahan walaupun berganti-ganti kurikulum, saya yakin untuk proses pembelajarannya kaitannya dengan pemahaman tujuan pembelajaran, kemudian di intinya pembukaan, inti, penutup, itu saya yakin kakak-kakak di sini semua dengan pengalamannya yang beragam, pengalamannya yang begitu hebat, tentu pastinya tidak akan mengalami kesulitan dalam pendekatan pembelajarannya ataupun penerapan pembelajaran PJOK. Tapi di sini tadi dengan begitu banyak pengalamannya, Kak Ganjil dan Kak Susan ini terkait dengan adaptasi, dan biasanya adaptasi perubahan kurikulum itu biasanya itu terdapat di penilaian. Kalau dulu ketika di KTSP, kalau saya kan tahunya mulai dari KTSP kakak-kakak. Kalau Kak Ganjil, Kak Tarno mungkin jauh sebelum itu sudah kurikulum 94 jenengan sudah menemui Kak Ganjil? Belum Pak, saya mulai dari KTSP juga kok. Oh, mulai dari KTSP. Dengan KTSP itu kan penilaiannya kalau menurut guru-guru dulu itu kan simple begitu simple. Kemudian mulai di K13 itu dengan KI 1, 2, 3, 4 KI 1 tentang religi, tentang ketuhanan, KI 2 tentang sikap, KI 3 tentang pemahaman, KI 4 tentang keterampilan itu dengan begitu banyak penilaian pada speak up. Nah, kemudian ada di Kurnas juga hampir mirip-mirip sebetulnya cuman lebih simpel. Nah, ketika kita sudah memahami Kurnas, ganti lagi ke sekarang kurikulum merdeka. Tapi yang perlu kakak-kakak pahami bahwa nanti di pelatihan PKG ini kakak-kakak juga dikenalkan yang pertama di sini nanti backward design. Backward design ini nanti bisa dijadikan acuan kakak-kakak dalam pembuatan perangkat pembelajaran dan
dan menerapkan alur pembelajaran di kelas PJOK KKK. Sebagai acuan bisa nanti. Kemudian untuk penilaian tadi yang disampaikan oleh Kak Susan, nanti kita akan kalau tidak salah di modul 2.6 ketika luring nanti untuk penilaian kita akan mempelajari tentang penilaian otentik, asesmen otentik. Kalau saat ini kita terbiasa dengan memberikan penilaian, contoh di sepak bola, kita melihat kemampuan anak-anak ataupun menilainya itu bingung juga, menilainya awang-awangan ataupun suruh menendang bola, passing bola, menahan bola, menggiring bola, padahal di situ orang yang tidak ataupun kurang terampil dalam bermain bola itu bisa saja melakukan sama bagusnya dengan orang yang ikut SSB dalam passing, dalam menggiring bola. Itu ketika kita menilainya hanya itu saja dalam per part gerakan itu, tentu yang tidak ikut SSB itu bisa melakukan yang sama baiknya dengan yang ikut SSB ataupun ikut kapapan kemana-mana, pertandingannya udah banyak gitu. Tapi di penilaian otentik nanti kita akan ada penilaian yang namanya kita akan mengenal kemampuan tertutup dan terbuka. Kalau kakak ini saya spill dulu nanti kita ketika luring nanti. Itu nanti otentik itu berarti real dan itu untuk rubriknya kakak bisa membuat sendiri bagaimana ya sesuai dengan karakteristik murid yang ada di satuan pendidikan kakak gitu. Jadi akan lebih seru nanti, jadi tidak ada, mudah-mudahan nanti tidak akan menjadikan bingung kakak dalam proses pembelajaran dan penilaiannya gitu. Oke, baik kakak, kita lanjutkan dulu. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tujuan tadi kakak kira-kira bisa dicapai mboten? Tujuan-tujuan tadi bisa dicapai mboten? Tujuan-tujuan yang ini. Nggih. Kira-kira bisa dicapai mboten? Bisa nggih. Optimis nggih Kak Ganjil nggih, pokoknya bisa. Bisa nggih, insyaallah bisa. Karena nanti di kurikulum merdeka ini kita tidak hanya yang biasanya anak-anak setiap hari sepak bola atau tiap hari kasti sampai akhir semester ataupun 1 tahun full sepak bola terus ataupun kasih terus. Tidak nggih. Kita kemarin sudah mengenal yang namanya asset based thinking, pemikiran berbasis aset. Kita sudah mengenal namanya diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya tujuan-tujuan ini, poin-poin yang menjadi tujuan ini tentunya akan semakin mendukung. Kita juga sudah mengenal kompetensi sosial emosional, kemudian pengenalan ataupun kita tahu tahap perkembangan dari peserta didik itu sendiri berdasarkan usia. Jadi dengan adanya itu semua ataupun yang sudah kita pelajari kemarin, tentunya kita harus yakin bahwa tujuan kurikulum merdeka bisa tercapai. Selanjutnya, nah di sini ini ada penguatan kakak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Napa niku CP kakak?
capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran nggih. Dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Dalam TP. Jadi kurikulum itu yang membuat sudah dari pusat nggih, dari orang-orang yang kredibel di sana, di kementerian sana nggih, Kemendikbudristek nggih. Kemudian pemerintah juga sudah menurunkannya dalam capaian pembelajaran. Setelah dari capaian pembelajaran ini sudah ada CP terbaru nggih Kakak-kakak, sudah memiliki yang CP 2024. Nanti kalau belum saya share di grup WA nggih, capaian pembelajaran untuk PJOK yang terbaru. Kemudian setelah menurunkannya ke CP ini dari pemerintah nggih, kita nggak usah mikir pusing nggih. Pusing tentang CP-nya ini sudah disiapkan, kita tinggal download dan menyesuaikan untuk membuat apa? Menyesuaikan untuk membuatkan ataupun menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Ada ATP nggih, alur tujuan pembelajarannya gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada pertanyaan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Kira-kira betul nggih? Bagaimana nggih kira-kira untuk memastikan agar pengajaran kita itu tepat, benar-benar tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena sekarang ini banyak di antara teman-teman kita nggih, guru-guru PJOK ini hanya fokus pengajaran langsung materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh murid. Contoh, ini materinya bola besar, ataupun kalau sekarang di buku kita di buku modul kita permainan invasi nggih. Ada permainan invasi, kalau dulu bola besar, bola kecil. Sekarang ada invasi, permainan net dan permainan lapangan. Kita hanya fokus di situ saja. Bahkan ya udah langsung sepak bola, invasi sepak bola, ya udah sepak bola. Gitu. Tanpa memikirkan apakah benar-benar sesuai sasaran berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, disinilah peran kurikulum tentunya nggih kakak-kakak nggih. Nah, di sini kakak-kakak makanya perlu adanya tadi napa kakak-kakak backward design. Nggih. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Nggih. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Oke, ini akan saya permudah kakak-kakak. Saya buat analogi. Oke, mohon diperhatikan agar nantinya kakak-kakak akan lebih mudah memahami terkait tentang backward design. Karena backward design ini akan sangat penting sekali dalam proses pembelajaran PJOK di kelas kita. Jadi backward design itu yang pertama itu kan mengidentifikasikan capaian pembelajaran. Ini diibaratkan kakak-kakak, backward design itu kita ibaratkan kita mau capaian pembelajaran itu melalui backward design itu diibaratkan itu sebagai tujuan ataupun tempat mana yang akan kita tuju. Contohnya begini, kita mau ke Malioboro, Jogja, nggih. Kita mau ke Malioboro, Jogja. Itu tentu itu target kita, itu capaian pembelajaran kita. Setelah itu kita harus tahu dulu dong tentunya posisi kita itu ada di mana.
Nah, saat ini posisi kita itu ada di mana? Kita mau ke Malioboro. Sedangkan posisi kita tidak tahu. Apakah kita akan sampai ke Malioboro? Tentunya tidak. Setelah kita menetapkan target, tujuan ke Malioboro, tentu kita harus tahu posisi kita itu ada di mana. Oh, kita ada di Sukoharjo. Saya ada di Kartasura, terus ada yang kakak-kakak ada yang di Mbaki, ada yang di Bendosari. Tentunya setiap posisi dari saya dan kakak-kakak semuanya berbeda-beda, titik koordinatnya tentu berbeda-beda. Setelah tahu posisi kita ada di mana saat ini, mau ke Malioboro, kemudian saya sekarang ada di Kartasura, katakanlah sudah tahu titik akhir dan titik awal. Kemudian, setelah tahu itu kita harus cari tahu dong. Tentunya harus cari tahu kalau dari Kartasura atau dari Sukoharjo ini kita mau ke Malioboro itu lewat mana saja? Oh, lewat Klaten. Kemudian masuk ke Kalasan, Prambanan, Kalasan, dan seterusnya sampai ke Malioboro. Itulah yang secara analogi sederhana backward design itu seperti itu. Berarti kalau boleh kita samakan dari ketiga proses ini, ini untuk capaian pembelajarannya ini adalah target tadi, tujuan kita tadi. Tujuannya mana? Harus tahu dulu titiknya itu di mana. Capaian pembelajaran kita apa? Nah, kita harus tahu. Kemudian untuk menentukan metode penilaian, tadi kita harus tahu kemampuan kita itu saat ini ada di mana. Titik kita itu sekarang kualitasnya seperti apa? Ada tahapan apa? Murid-murid kita itu seperti apa? Setelah itu mau lewat mana saja? Kalau menuju Malioboro lewat mana saja ya? Nah, ini masuknya tadi merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Itulah analogi dari proses backward design. Gitu kakak-kakak, mungkin ada pertanyaan untuk backward design ini? Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Di sini pesan kuncinya adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi biar sinkron, biar sinkron. Agar apa kakak? Agar kejadian-kejadian selama ini kalau kita boleh jujur kakak-kakak wong tiap hari pelajarannya PJOK-nya itu sepak bola, tapi kenapa nilai pencak silat juga keluar kan gitu. Nah, disinilah fungsi dari backward design. Yang sistematis memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Kita lanjut ke aktivitas penyusunan program PJOK. Untuk aktivitas 1 tadi apakah ada pertanyaan kakak-kakak? Apakah ada pertanyaan? Apabila tidak ada, Kak Sayyid, monggo. Apabila tidak ada, kita lanjut. Ya. Monggo Kak Wiwi. Oh, terima kasih waktunya. Kak, kalau mohon maaf tadi terlambat gabung karena masuknya rada sulit sinyalnya. Izin tanya, ini kan sebenarnya untuk modul 1.5 sudah mulai menjurus sekali ke PJOK, nggih. Kayaknya tadi bahasan pertama adalah kurikulum, nggih.
Nggih. Ya, mungkin saya ingin minta gambaran awalnya, mohon maaf karena memang backgroundnya kami dari PAUD, ya. Jadi apakah CP-nya di PJUK itu sama kayak CP umumnya gitu? Kalau CP umum kan kayak nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi dan STEAM gitu kan kita pakainya itu. Kalau di PJOK itu apakah juga pakai itu ataukah ada elemen yang lain gitu, CP yang lain? Sebenarnya kemarin sempat coba buka nggih, kalau di Google mungkin ada, tapi kalau cuma sekedar baca kan mungkin saya kurang paham juga. Itu kan kayak ada CP-nya tuh elemen keterampilan gerak apa-apa gitu, Kak. Apakah itu di dipakai itu juga atau pakai CP yang umum gitu? Oke, Biar terima biar kasih. nanti kan biar nanti kedepannya juga setidaknya saya juga bisa sedikit belajar untuk PJOK itu seperti apa gitu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Wiwi. Nggih, kalau untuk PJOK nggih, kalau untuk PJOK itu memang CP-nya itu juga khusus untuk PJOK. Jadi ada terampil bergerak, kemudian ada apa untuk elemennya itu kan ada terampil bergerak, kemudian ada belajar melalui gerak untuk bergaya hidup aktif, kemudian memilih hidup yang menyehatkan. Itu kan yang terbaru seperti itu. Tentu yang sebelum 2024 itu ada sedikit perbedaan. Pertanyaannya tadi dari Kak Wiwi kan apakah harus dari intinya kalau saya menangkap nih, apakah nanti saya sebagai guru TK apakah harus mengikuti yang CPPJK kan gitu nggih? Sepertinya gitu nggih? Ya, kalau khusus untuk ini loh, kayak untuk PJOK ini loh, kegiatan kita diklat ini kan otomatis tugasnya nanti pasti kayak penilaian kurikulum harus sesuai dengan ini kan Kak, pelatihan ini gitu kan. CP-nya juga sesuai dengan kelas PJOK kan. Ngoten mboten itu. Nggih. Kalau untuk penggunaan di modul ajar nggih tentunya nggih nanti untuk praktek mengajar dan sebagainya nggih itu nanti saya tanyakan dulu nggih ke apa namanya ke admin ataupun dari pihak BPGP nggih terkait dengan itu keputusan itu. Tapi kalau menurut ataupun pengalaman saya di PPG nggih, ini kan kebetulan saya juga masuk PPG Pinoting 2 nggih. Itu menyesuaikan nggih Kak. Kalau memang latar belakangnya dari guru TK yaitu sesuai yang biasa digunakan di TK saja. Yang jelas apa namanya? Disesuaikan. Kalau ini kan kebetulan Kak Wiwi dan Kak Diah ini kan sedang mengikuti PKG PJOK dan PJOK itu identik dengan keterampilan gerak ataupun pendidikan gerak. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan modul ajar yang biasa Kak Wiwi, Kak Diah gunakan di sekolah. Itu mana yang lebih mengarah kepada pendidikan gerak gitu saja. Jadi tidak full, misal aktivitasnya nonton film ataupun memasak, nah itu kan agak walaupun sama-sama untuk pemahaman gitu, sama-sama untuk pemahaman, tapi di sini karena PKG dan waktunya juga terbatas untuk penilaian juga tentunya harus memunculkan bagaimana seorang guru yaitu kakak-kakak ini nanti mengelola kelasnya ketika melaksanakan pendidikan gerak. Gitu Oh, Kak. Nggih, siap Kak. Ya nanti mungkin mohon infonya kalau memang bisa pakai yang CP kayak kita di TK, ya sesuai itu kita sesuaikan mungkin masuknya itu di jati diri kita Pak. Jadi kayak sosial, ya jadi maksudnya jati diri. Tapi kalau harus menyesuaikan belajar, harus ada belajar tentang CP-nya khusus PJOK, ya insya Allah mungkin kita programnya disesuaikan dengan usia anak gitu aja nanti insya Allah. Gitu nggih. Matur nuwun Kak. Nggih, nanti menyesuaikan saja Kak. Soalnya nggih gitu nggih. Nanti saya tanyakan dulu dari BPGP-nya. Selanjutnya kakak-kakak kita tadi ada Kak Diah. Kak Diah tadi komen nggih. Nggih Kak Diah untuk
bisa juga sementara dikolaborasikan aja dengan modul ajar yang selama ini digunakan di TK gitu. Nanti pasti yang guru TK itu jago-jago mengkondisikan murid-muridnya, apalagi gerak ya, dengan gerak motorik halus itu hebat-hebat. Kemudian kita lanjutkan ke aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Ini ada sedikit kuis nggih kakak-kakak nggih, nanti bisa bisa Kak, sepertinya bisa nggih. Tapi nggak tahu kalau kita kan ada yang diunggah di bukti karya di PMM. Kalau modul ajarnya yang penting nanti kalau rubriknya sama sih bisa-bisa saja. Cuman pengalaman ini saya buatnya dari kemarin saya sebagai peserta PKG, kemudian sekarang ini PPG, PPG itu berbeda. Saya buat lagi dengan tentunya menyesuaikan dengan instrumen-instrumen ataupun kisi-kisi yang ada dari kampus. Karena LPTK-nya kan beda-beda. Nanti penyesuaian lagi gitu. Tapi kalau ini yang dari PKG kita untuk untuk keseharian, kemudian untuk akreditasi itu bisa formatnya bisa. Sebetulnya formatnya juga malah lebih simpel untuk modul ajar nanti yang kita pelajari di PKG. Langsung mengena ya. Ini ada kuis nggih kakak-kakak nggih, bisa dijawab di kolom chat, cuma benar salah nggih. Nah, ini kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah kakak-kakak? Pernyataan ini apakah benar? Kak Ganjil salah. Kak Wiwi salah. Kak Dia salah. Kak Susana juga salah. Kak Irsad salah. Kak Fandi salah. Oke, Kak Said juga salah. Oke, kita cek jawabannya. Kak Hajar juga salah ya. Kita cek. Oke, salah. Luar biasa ya. Kemudian pertanyaan kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah nggih? Dia salah, Kak Ganjil salah. Kak Tarno juga salah. Kak Adi salah, Kak Wiwi salah. Kak Fandi salah. Salah. Kak Susan betul? Nggih. Oke, tak kasih jempol dulu untuk Kak Susan yang berani berbeda. Oke, kita cek ya. Kak Catur juga salah. Oke, kita cek jawabannya yang betul adalah betul apa salah nggih? Salah nggih. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum itu salah nggih. Kemudian yang ketiga, nah ini kurikulum
adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul atau salah, nggih? Ganjil benar. Nggih. Sinten niku? Kak Adi benar. Kak Tarno benar, Kak Susan benar, Kak Irsad benar, wah, Kak Hajar benar, Kak Fandi juga benar, Kak Catur benar, Kak Diah benar, Kak Fajar juga benar. Oke, luar biasa. Berarti kita cek jawabannya. Iya, betul nggih, kakak-kakak nggih. Berarti pemahaman dari kakak semua sini kaitannya dengan kurikulum yang berbasis standar ini sudah tidak dasar lagi, sudah ada peningkatan nggih, semua sudah paham. Ibarat gelas ini sebetulnya kakak-kakak semua sudah ada isinya. Nggih, bukan lagi gelas kosong nggih. Pasti sudah ada isinya, tinggal nanti nunggu lubernya nggih kakak-kakak nggih. Tinggal lubernya, kemudian lubernya itu tentunya dalam bentuk apa? Luberannya menjadi sebuah manfaat ataupun bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Sebuah kemanfaatan nggih luberannya itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kakak-kakak untuk komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka itu yaitu komponennya antara lain yang satu, pertama yaitu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima itu adalah kurikulum satuan pendidikan. Nah, di sini komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini sumber dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 halaman 72. Nggih. Niki makanya tadi ada kita mengenal backward design nggih, backward design karena posisi kita itu berbeda-beda. Posisi awal kita saat ini, tingkatan kita itu berbeda-beda. Di sekolah saya yang notabene-nya ataupun alat-alatnya sederhana nggih, seadanya, harus benar-benar memikirkan aset based thinking sedetail-detailnya, tentu akan berbeda dengan kondisi di sekolahnya Kak Susan, sekolahnya Kak Catur, tentu akan berbeda. Nggih, alat-alat yang lebih komplit nggih, ataupun di tempat Kak Fandi, di tempat Kak Fajar, tentu akan lebih komplit alat-alatnya. Makanya itu tadi kita perlu mengenal yang namanya backward design. Tujuannya untuk apa? Nggih, untuk ini nggih. Untuk ini. Makanya kalau KTSP apa? KOSP nggih. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu setiap sekolah kan harusnya beda-beda nggih. Harusnya. Tapi realisasinya enggak tahu nggih. Mungkin satu kecamatan apakah ada bedanya atau tidak nggih. Wallahu alam nggih. Kita nah ini di sini jawabannya nggih, tadi yang saya jelaskan tadi. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Tentunya agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi dikembalikan, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan sekolahnya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu ataupun kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Tentunya
anak-anak yang ada di Sukoharjo, di daerah kita di Mbaki dan Bendosari dan Kartasura itu tentu berbeda dengan anak-anak yang ada di Gunung Kidul atau Wonogiri, tentunya untuk kultur geraknya. Kalau orang-orang ataupun di Tawangmangu, di sana mungkin anak-anak di sana secara basic kemampuan otot tungkainya sudah bagus, kekuatan otot tungkainya itu sudah bagus-bagus, tinggal bagaimana nanti berarti kan itu sebuah aset. Kalau di daerah kita tentunya tidak semua sama, itu kalau di kaitannya dengan PJOK, maka dari itu tentunya berbeda-beda di tiap kita, murid-murid kita dan sekolah kita. Makanya KOSP itu berbeda-beda antara setiap sekolahan atau satuan pendidikan. Kemudian, mari berbagi cerita pada saat Bapak, Ibu, kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Monggo berbagi cerita. Bisa mungkin bisa kakak-kakak bisa raise hand, bisa tulis di kolom chat, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ada yang mau raise hand? Monggo. Jadi selama ini ya raise hand biar enak dengernya, ataupun kolom chat juga boleh. Bisa open mic, monggo kakak-kakak. Tentu membuat, kakak-kakak, tentulah membuat program, tinggal pengalamannya bagaimana, selama ini dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Kemarin ada yang sudah keren jawabannya di LMS, itu saya baca, luar biasa pemahamannya tentang kurikulum. Tapi nggak tak sebutin di sini. Sudah ada yang chat? Nah, ini Kak Hajar menjawab. Proses pembelajaran dirancang sesuai dengan standar kurikulum dan tujuan kurikulum. Ada yang lain, kakak-kakak? Boleh juga loh open mic tanpa harus mengetik. Atau saya spin wheel, biar saya spin wheel, saya undi, biar kakak-kakak ada suaranya. Ini sepertinya apa tadi, lupa untuk makan siang atau gimana ini. Baik, saya spin wheel saja kalau gitu. Sebentar.
Kita tes ya. Kita putar nggih. Wah, Kak Mariati tidak anu nggih. Tidak ada nggih. Kita lanjut. Kita ganti. Oke, Kak Sayid. Monggo, Kak. Jadi Kak Sayid ini kira-kira kenapa, Kak? Pengalamannya bagaimana, Kak? Bagaimana pengalaman, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo Kak Sayid bisa monitor. Oke, kalau tidak ada kita putar lagi nggih. Mohon ready pokoknya. Mohon ready. Kita tes, kita putar. Wah, nggih. Nggih. Kak Tarno, monitor Kak Tarno. Ini dengan pengalamannya Kak Tarno. Ada mboten Kak Tarno? Kak Tarno bisa monitor? Cek. Oke, kita ganti lagi nggih. Nggih. Kak Ganjil monitor. Iya, monitor, Kak. Nggih. Niki bagaimana Kak pendapat jenengan terkait pertanyaan ini tadi? Pengalamannya, bukan pendapat. Pengalaman jenengan selama ini bagaimana nggih? Oh ya, pengalaman saya yang ikut menyusun kurikulum di kurikulum Merdeka ini, saya biasanya mengusulkan atau merancang kurikulum yang saya sesuaikan dengan karakter, keadaan murid atau sarana prasarana di sekolah saya. Itu inti dari kurikulum Merdeka, jadi kita bisa bebas. Sampun? Sampun Kak Ganjil? Nih. Cek. Ya. Oh nggih. Sudah terdengar nggak tadi? Soalnya terakhir putus koneksi saya. Putus. Nggih, terakhir putus-putus. Punya jenengan. Oh ya, jadi, ya. Jadi anu nggih, intinya Kak Ganjil dalam penyusunan kurikulum terutama KWSP kaitannya dengan PJOK ini tetap berbasis aset dan apa nggih, dengan identifikasi kebutuhan murid nggih. Ya, itu nggih Kak Ganjil yang ada di sekolah kita gitu. Nggih. Jadi sesuai keadaan di sekolah nggih. Ya. Sepakat nggih. Jadi tetap salah satunya juga memikirkan itu, memikirkan kemampuan sekolah dan peserta didik nggih. Kemudian ini ada dari kolom chat Kak Diah yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan siswa sesuai dengan kebijakan pembelajaran terdiferensiasi. Seiring dengan perkembangan sesuai dengan standar dan tujuan pada kurikulum Merdeka. Nggih.
Karena salah satu nggih sepakat dengan Kak Diah nggih. Karena salah satu model ini, mohon maaf saya tak nyambi nyolok ke cas laptop. Karena salah satu karakteristik di kurikulum Merdeka adalah dengan adanya itu tadi, sesuai kebutuhan alat-alat yang ada, itu kan berpikir pemikiran berbasis aset. Kemudian terdiferensiasi itu juga salah satu pemenuhan gaya belajar murid, pemenuhan profil belajar murid, pemenuhan untuk memenuhi semua kebutuhan semua murid tanpa terkecuali untuk menjawab isu-isu sosial yang ada dalam pembelajaran PJOK itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, luar biasa Kak Diah. Ya, sebentar ya. Oke. Selanjutnya Kakak. Nah, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Monggo, ini tentunya semuanya sudah berpengalaman tentang ini, nggih. Kira-kira apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Bisa keterampilannya, bisa sikapnya, atau bisa sosial emosionalnya. Nggih, monggo kakak-kakak bisa langsung raise hand dan open mic, bisa juga ditulis di kolom chat. Perlu diundi lagi? Sepertinya undiannya ini tidak berhasil ya. Oke, monggo kakak-kakak ada yang mau menjawab pertanyaan yang kedua ini, berbagi cerita yang kedua ini? Terus Kak Adi, nggih niki. Keterampilan fisik, kerjasama tim, kesehatan, sportif, disiplin, keterampilan dasar. Fisik, kerjasama fisik, nggih, fisik itu motorik nggih, psikomotor nggih. Kerjasama tim, sikap, kesehatan, niku nggih masuknya ke pendidikan kesehatan, ke psikomotor juga nggih. Kemudian sportif, disiplin, itu sikap, keterampilan dasar nggih, sikap. Napa? Psikomotor nggih. Kak Ganjil, yang paling bernilai pada PJOK keterampilan gerak, sifat sosial, pembentukan karakter siswa. Nggih, ada nggih. Ada keterampilan geraknya, sifat sosialnya, sifat sosial dan karakter. Nih Kak Fajar, ketekunan dan disiplin. Yeah. Ada lagi kakak? Tentunya ada nggih. Tentu sangat bernilai nggih. Apalagi pelajaran PJOK ini pelajaran yang banyak dinanti-nanti oleh murid. Ya.
kosong pun nggak boleh. Kalau boleh minta ganti hari kalau PJOK itu. Nggih, Kak Susan, kemampuan untuk mengelola stres, nggih, kemarahan dan frustasi secara positif. Dengan apa Kak Susan? Apakah dengan teriak-teriak di lapangan? Nggih, Atau kalau di tempat saya itu ada anak-anak yang pulangnya sore kan, Kak. Jadi kadang mereka tidak sempat bermain untuk di tempat lain. Kecuali mainnya itu ikut sama orang tua gitu. Jadi kadang di sekolah tuh sudah ada aturan istirahat, cuma istirahat boleh main bola gitu. Terus akhirnya ditiadakan. Karena pada saat istirahat mereka malah nggak jajan, tapi malah main bola. Di saat jam setelah istirahat baru mereka beli makanan gitu loh. Jadi dengan peraturan itu yang kadang tarik ulur itu membuat anak-anak akhirnya kalau guru belum masuk ke kelas, mereka curi-curi waktu untuk main di kelas gitu loh, dan itu menimbulkan kemarahan guru mapel yang lain. nggih. Karena wadah Nggih, untuk mereka bermain sama itu nggih. dibatasi. Nggih. Tak kira nek udah anak SMP, murid SMP itu sudah mapan nggih. Ternyata sama saja. Nggih, di SD Yang di SMA sekolah juga kami gitu yang kok. Nggih. SMA juga. Nggih. Ya, di sekolah kami itu yang SD pun juga seperti itu. Ketika waktunya istirahat malah sepak bola, kemudian udah Nggih. bel masuk baru pada lari-larian untuk jajan. Iya begitu. Belum lagi yang belum ganti baju juga. Jadi wah luar biasa nggih. Ini Kak Fandi, nggih. Kak Fandi, keterampilan peserta didik dalam meluapkan ekspresi emosional dan karakteristiknya saat pembelajaran PJOK nggih. Jadi akan banyak cerita nggih. Pengalaman kemarin juga seperti itu nggih, Kakak nggih. Waktu saya ada kegiatan di Sukoharjo itu kebetulan jadwalnya kan kelas 5, PJOK-nya kelas 5 itu mau diisi dengan itu apa simulasi ANBK itu, simulasi AKM itu. Itu baru mau dimulai itu pada mukanya sedih sekali, ngeluntruk gitu, ngelantruk gitu, sedih. Kemudian sama teman saya yang guru yang apa operatornya itu ditanyai, kenapa kok nggak pada semangat semua? Ternyata jawabannya, Pak, Mbok PJOK gitu. Jawabannya seperti itu. Jadi nggak mau, padahal ini untuk AKM ya, simulasi AKM ya. Ini nggak mau, maunya tetap PJOK dulu, baru kemudian simulasi AKM begitu. Memang apa nggih, keramatnya tinggi sepertinya ini pelajaran PJOK ini luar biasa nih. Pasti, dan jadi kita semua di sini juga pasti menjadi guru idola nggih. Kemudian Kak Hajar, kemampuan untuk mencapai kebutuhan siswa dan emosional siswa. KRSAT, keterampilan fisik, kerjasama tim, dan keterampilan dasar. Nggih, luar biasa nih apa respon dari kakak-kakak semua. Yang jelas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor sepertinya memang tidak bisa lepas nggih dari PJOK nggih, dari PJOK. Apalagi terkaitannya dengan ketika praktek gerak, tentunya di situ momen kita untuk memasukkan nilai-nilai karakter positif nggih, nilai-nilai disiplin positif, karakter yang positif, nilai-nilai afektif yang positif kepada murid-murid kita. Kalau kita tidak apa namanya, tidak bisa ataupun kelupaan untuk menanamkan nilai-nilai itu, nilai-nilai afektif yang positif, tentu menjadi sebuah kerugian bagi kita dan bagi murid kita juga. Yang ketiga, bagaimana cek suara saya terdengar mboten? Cek. Ya, Terdengar. Oke. Dengar jelas. Oke, soalnya pada diem semua. gambarnya nggak pada gerak soalnya. Oke.
Kemudian yang ketiga kakak-kakak, pertanyaan ataupun sesi berbagi cerita, yaitu bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kira-kira dalam mengintegrasikan, integrasi ini pripun nggih? Menggabungkan mungkin nggih, mengintegrasikan berarti mengaitkan nggih. Bagaimana kakak membuat semuanya terhubung nggih. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kira-kira apa kakak-kakak? Setelah tadi pengalaman kakak-kakak dalam membuat apa? Tadi dalam merancang kurikulum, okay. Kemudian yang dianggap penting dan bernilai untuk dipelajari murid kelas PJOK, kemudian bagaimana mengintegrasikan dalam proses pengembangan pada kurikulum mapel PJOK sekarang ini, yang sedang berlaku. Kira-kira nopo? Mungkin salah satu bisa menjawab, kakak-kakak akan mengintegrasikannya seperti apa? Dengan memodifikasi, Kak Ganjil nih, dengan memodifikasi pembelajaran agar semua peserta didik mau melakukan kegiatan dengan senang. Oke, itu Kak Ganjil, semangatnya luar biasa dan hadir seutuhnya tenan nih Kak Ganjil nih, kalau sesuai kesepakatan. Ya, luar biasa ya. Perlu di close juga ini. Baik kakak-kakak, kita cek dulu di slide ke-6 ini. Berapa tadi? Oke. Oke. Ternyata tidak ada ya. Baik. Sepakat nggih, sesuai nggih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Ganjil nggih. Dengan memodifikasi pembelajaran agar semua peserta didik mau melakukan kegiatan dengan senang. Selain itu, apalagi kira-kira kakak-kakak? Perlu nggak kira-kira kita menyesuaikan pengembangan ataupun program pengembangan kurikulum khususnya pada mata pelajaran PJOK ini kita kaitkan ataupun yang menjadi dasar kita itu adalah visi misi sekolah. Kira-kira perlu didasari atas visi misi sekolah kita atau tidak? Tadi di sini kakak-kakak perlu kakak-kakak pahami nggih, diingat-ingat lagi. Sebentar mana nggih? Nggih Kak Wiwi, menurut saya perlu
Di halaman berapa nggih? Lupa saya. Ya niki nggih. Jadi kita tetap fokusnya pada selain kegiatan yang sifatnya spesifik secara general atau dasar kita dalam menentukan sebuah program itu juga perlu dikaitkan ini dengan apa namanya seperti KSP tadi. Jadi dikembangkan dan digunakan yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik tadi Kak Ganjil fokus penyampaiannya di karakteristik satuan pendidikan. Oke, sudah masuk nggih Kak Ganjil nggih. Kemudian juga perlu diperhatikan visi misi nggih dan tujuan satuan pendidikan. Ini juga perlu diperhatikan nggih Kakak-kakak nggih. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, ini internal semua nggih. Semuanya internal dan saya yakin semua kakak-kakak di sini apalagi semisal ada teman kakak-kakak ataupun rekan sejawat kakak-kakak di sekolahannya yang ikut program guru penggerak itu pasti sudah melakukan ini. Oke. Visi misi tujuan sekolah nggih. Kemudian untuk pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran itu tentu semua kakak-kakak sudah memahami ini nggih. Baik. Itu tadi saya cuma sebatas ingatkan nggih. Selanjutnya nah di sini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nggih tadi nggih. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, kemudian teknologi. Ini 6 faktor yang sebetulnya kalau sepertinya bisa semua sebetulnya nggih. Kita kebutuhan dan karakteristik peserta didik kira-kira didapat melalui apa kakak-kakak? Ada yang bisa jawab? Ada? Asesmen? Asesmen apa kak? Diagnostik nggih. Bisa dengan asesmen diagnostik. Kemudian untuk konteks masyarakatnya tadi nggih, sesuai tentunya daerah saya akan berbeda dengan daerah di tempatnya Kak Ganjil, nggih konteks untuk masyarakatnya nggih. Daerah pegunungan tentu akan berbeda dengan daerah dataran rendah. Begitu juga akan berbeda dengan daerah pesisir nggih. Kemudian waktunya nggih. Kemudian alokasi jam pelajarannya saya rasa semua sudah cukup nggih. Kemudian cakupan dan tahapan ini sesuai fase perkembangan anaknya. Kalau di kurikulum Merdeka sekarang ada fase A sampai fase apa kakak? Fase A sampai fase E atau F. Niku. Nah, fase F nggih. Kemudian ada teknologinya. Kita semua kakak-kakak semua sudah bisa masuk Jimit room ini dan kemarin untuk melakukan di Jamboard, untuk di Google Slide itu semua sudah terampil. Jadi teknologinya tidak diragukan lagi kakak-kakak semua. Jadi tinggal gongnya aja nanti untuk untuk perbaikan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak sendiri-sendiri. Sudah baik, cuma tentu segala hal yang baik masih bisa kita tingkatkan. Selanjutnya aktivitas 3, nah, ini kita mengulas tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak,
kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo, kira-kira apa? Kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK. Karakteristik. Karakteristik. Ada yang lain? Menurut Kak Ganjil, karakteristik. Mungkin ada jawaban lain yang menurut kakak-kakak, kata kuncinya apa nih? Apa namanya? Belajar, Kak Adi belajar. Kak Susan kreativitas. Quotes-nya apa ini? Capaian pembelajaran, oke. Kak Wiwi. Kalau saya boleh ikut mengusulkan nggih, ikut menambahi, bukan berarti jawaban saya paling benar nggih kakak-kakak nggih. Semua jawaban kakak-kakak itu juga menurut saya juga benar karena kita berulang kali kita membahas tentang itu yang kakak-kakak sebutkan. Tapi kalau seandainya saya diperbolehkan untuk menambahkan salah satu Kak Diah pengembangan fisik. Salah satu kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK yaitu backward design. Pemikiran backward design ini sangat penting Bapak kakak-kakak. Jadi nanti mohon untuk diperhatikan, dipahami dan diterapkan di sekolah kakak-kakak semua. Karena kalau contoh gini, di awal pelajaran di kelas kita, ketika kita memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan kita tanpa memberitahukan kepada peserta didik tentang tujuan pembelajaran dan aktivitas kita penilaian dan aktivitas belajar kita hari ini disampaikan atau tidak disampaikan tentu akan berbeda sekali penerimaan peserta didik. Kebetulan saya pernah mencoba dua-duanya. Saya coba bandingkan walaupun tidak tertulis nggih, secara penelitian bukan sekelas skripsi gitu nggih. Cuman saya main rasa bagaimana ketika saya menyampaikan tujuan pembelajaran, ketika saya menyampaikan nanti penilaiannya seperti apa, kemudian aktivitas pembelajaran nanti apa saja hari ini, dengan tidak menyampaikan sangat berbeda kakak-kakak, pasti sangat berbeda. Nah coba besok pagi kakak-kakak bisa buktikan itu. Besok pagi ketika pelajaran PJOK, besok Senin berarti besok pagi Car Free Day sendiri. Tapi besok Senin coba kakak-kakak mencoba itu, menerapkan itu sedetail mungkin nggak apa-apa. Nanti tentu harapannya anak-anak peserta didik itu akan tahu apa saja yang akan dilakukan hari itu. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak hei ha gitu, nggak perlu terlalu banyak teriak-teriak. Secara tanpa mereka sadari, mereka juga sudah sebetulnya merasa tahu apa saja yang akan dilaksanakan. Begitu kakak-kakak. Jadi backward design ini tentu sepertinya perlu kita tambahkan dalam khasanah keilmuan kita kakak-kakak. Kita lanjutkan, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yaitu fokus pada esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini saya bacakan saja. Kemudian
pengembangan kompetensi dan karakter. Tadi banyak nggih, Kak Adi, Kak Pandi, Kak Ganjil juga. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian fleksibilitas pembelajaran, fleksibel nggih. Enggak kaku nggih. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini jadi karakteristik kurikulum merdeka seperti ini nggih, Kakak nggih. Ada 3 ini nggih. Fokus pada esensinya. Nggih. Jadi capaian pembelajarannya fokusnya ke situ, ke capaian pembelajarannya. Kemudian tapi secara esensi nggih, tidak kaku nggih. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik dan fleksibilitas pembelajaran. Kemudian ini kita lewati. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara nggih, tentunya nggih, menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, baik itu kodrat itu harus 2, Kakak. Kalau Kakak pernah dengar kodrat alam dan kodrat zaman. Alamnya dulu dengan sekarang tentu berbeda. Perlu kita sesuaikan nggih. Zamannya juga dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu main petak umpet sudah luar biasa senangnya, kalau sekarang kan anak-anak pasti gadget dan lain sebagainya. Tentu zamannya berbeda. Tentunya agar apa? Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu perlu selamat, perlu bahagia. Makanya di awal salam dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ingat kakak-kakak, kita hanya menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, bukan membentuk ataupun menjadikan. Ibarat kita menanam jagung, kita tanam benih, tumbuh. Apakah kita yang menentukan tumbuh dan berbuahnya, awahnya sampai panen? Tidak, tentunya kita hanya bisa mengairi, memupuk, menjaga segala rumput-rumput liar, hama itu. Tapi untuk kebutuhan sebetulnya pohon jagung itu sendiri sudah punya kekuatan dari dalam pohon-pohon itu untuk sampai berbuah begitu. Begitu juga dengan anak-anak kita, kakak-kakak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, lakunya. Jadi lakunya berarti yang sudah berjalan ini akan menjadi lebih baik lagi, enggak perlu kita memperbaiki dasarnya, karena setiap anak itu unik, setiap anak pasti berbeda-beda, semuanya punya keunikan masing-masing, enggak bisa kita samakan. Dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Sumber halaman 10 tahun 2022 dari Dewantara. Ini cetakan pertamanya tahun 1936. Kemudian pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua tentu sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Ingat, backward design ini kakak-kakak coba diterapkan. Benar, ini nanti akan merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang yang biasanya menjadi lebih reflektif seperti di modul-modul awal dulu. Selanjutnya, terima kasih. Sebelum saya tutup, mohon on cam semua, kakak-kakak, kita nanti berdoa dulu. Mohon Kak Sinten, ada yang mau memimpin doa?
Yang ready sinten nggih? Mohon on cam kita berdoa terus nanti setelah ini foto bersama. Kak Diah, ini biar semangat ini. Bisa minta tolong untuk memimpin doa Kak Diah? Baik, terima kasih. Insya Allah saya sampaikan. Baiklah kakak-kakak hebat semuanya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan tambahan ilmu yang luar biasa dari Kak Furqon selaku fasilitator. Alhamdulillah. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Furqon selaku fasilitator dan juga ilmunya. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Waktu kami kembalikan. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak guru PJOK dan ini ada 2 Sri Kandi guru TK ya, luar biasa yang hebat-hebat. Sebelum saya tutup mohon on cam dan kita foto bersama dulu nggih. Sudah siap nggih? 1 sebentar ini Kak Sayed. 1 2 3. Oke. Ada gaya khusus untuk hari Sabtu week ini, akhir pekan ini? Monggo, ada gaya lain? Kenapa? Masa gini? Pilkada. Nggih. Ada satu mawon nggih, satu kelas 1 nggih, kelas 1 nggih. Ya, 1 2 3. Oke. Bentar, saya kirim dulu ke WA biar enggak kelupaan. Nggih, untuk akhirnya ini kita sudah ke penghujung acara di Tata Maya modul 1.5. Saya ingatkan kembali bahwa untuk tugas-tugas yang di LMS nggih kakak-kakak nggih diusahakan nanti sebelum luring nggih. Karena nanti kalau di luring kita full time bener dari pagi sampai sore kita luring. Nanti kalau kakak-kakak masih punya tanggungan tugas di LMS, khawatirnya nanti akan kecontalan sendiri malahan. Bisa komunikasi dengan Kak Adi, Kak Fandi, ini selalu terdepan. Kak Catur juga selalu terdepan tugasnya, Kak Wiwi, ini Kak Susan ini juga luar biasa, Kak Sayed ini juga terdepan, jadi Kak Ganjil semangat Kak, Kak Tarno juga saking semangatnya kebablasan tugasnya gitu. Tapi nggak apa-apa, tadi malam sudah saya ingatkan, luar biasa, Mas Teh nggak apa-apa, dicek lagi. Terima kasih kakak. Terus videonya juga jangan lupa tag video 30 menit untuk modul 2.1 upload modul ajar juga, upload modul ajar dulu, kemudian baru upload videonya. Seperti apa Kak kualitasnya? Seadanya dulu saja, nggak usah dibikin pusing. Modul ajarnya yang ada apa, yaitu yang dipakai, kemudian praktek ngajarnya itu aja. Nanti yang dinilai ke depannya gradasi perbaikannya gitu. Jadi kalau enggak, kurang lebih nanti kita 2 kali take video. Itu kakak-kakak, semangat. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salah, kurang kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.